Selamat pagi pemirsa, semangat pagi di hari Sabtu yang cerah ini. Amikom Vice kembali hadir mencumai Anda bersama saya, Brigita Lafaz. Sekilas berita hari ini yang pertama datang dari Banyumas. Jelang Hari Raya Idul Adha 2024, pedagang hewan kurban kerap ramai dan banjir pesanan. Bagaimana dengan informasi selengkapnya? Langsung saja, kita sudah terhubung dengan Kurida Banatuska. Silahkan Kurida. Baik, terima kasih Brigita. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini, sejumlah penjual hewan kurban sudah mulai diserbu oleh pembeli. Salah satunya yang berada di Tawaf Farm, Desa Karanangka, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Di sini penjual atau menyediakan spesialis sapi Bali yang dijual mulai harga 20 jutaan. Dan tentunya sapi di sini sudah dicek kesehatannya karena sudah dilakukan vaksin pemeriksaan mata dan kuku atau PMK. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama penjual hewan kurban di sini. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Weki Jaya. Oke, Bapak Weki, mungkin di sini mendekati Idul Adha sudah terjual berapa Pak? Alhamdulillah di kandang kami sudah terjual semua dari total populasi 147 ekor. Jadi alhamdulillah sudah sold out dan sebenarnya adalah kalau permintaan masih tinggi, cuma kita sudah batasnya aja dengan kesempatan kita yang terbatas. Baik, berarti ini dibandingkan tahun lalu lebih banyak atau memang lebih sedikit Pak? Kalau pada umumnya, kalau populasi saya tahun ini lebih sedikit dari tahun yang lalu karena kita juga mengukur kemampuan dari pasar gitu kan. Karena kondisi ekonomi kita, daya beli kita kan juga lagi turun, jadi kita juga waspada gitu. Jadi ya pada dasarnya sebenarnya permintaan masih ada gitu untuk khususnya untuk hewan kurban. Cuma karena kita terbatas pada kandangnya, ya kita hanya jadi maksimalkan di populasi 147 ekor. Oke, Pak. Berarti untuk sapi di sini dijual dengan range harga berapa Pak? Dari yang terendah itu 19 juta, yang tertinggi ada yang 80 juta. Ya, 80 juta. Kebanyakan sih ada yang di harga ekonomis yang ada 22-23 jutaan. Seperti itu. Berarti untuk peningkatan harga apakah dibandingkan tahun sebelumnya ada atau sama saja Pak? Kalau peningkatan harga jelas tahun ini meningkat dengan tahun yang lalu karena demand dari permintaan hewan kurban itu selalu naik gitu karena korelasinya dengan harga daging juga. Harga daging sapi naik maka harga sapi pun akan naik. Oke, baik Pak. Berarti di sini sapi-sapinya sudah dicek kesehatannya ya Pak? Sudah, kita sudah ada vaksinasi juga, sudah vaksinasi kita, makanya ada vaksinasi semua ini dan kita juga semuanya disuntik obat cacing juga biar cacing hatinya tidak ada. Jadi insya Allah kita dirawat dengan maksimal dengan obat-obatan yang maksimal juga. Oke, baik Pak. Berarti untuk ciri-ciri sapi yang sehat itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa ditunjukkan dengan sapi yang ini dia lebih agresif. Kalau sehat itu sapinya itu agresif, ajak main misalnya gitu ya, agresif. Kemudian dari mata cerah, mata juga cerah, bulu-bulu juga halus, nggak berdiri gitu lah, bulu-bulu halus. Ini dari secara visual gitu kan. Kalau secara ini dia dari nafsu makan juga dia tinggi sangat sekali. Sedikit makan, dikit makan, itu juga sapi sehat. Oke, baik Pak. Mungkin untuk tadi kan saya lihat di samping ya Pak, ya. ada makanan. Untuk makanan sapi sendiri ini disediakannya lewat mana Pak? Kita pakan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah konsentrat. Konsentrat itu kita kita dari pasar dari Cilacap untuk konsentratnya. Kemudian hijauannya, nah hijauannya kita beli dari Cirebon karena kita di sini kekurangan hijauan memang, jadi selalu beli dan dikirim dari Cirebon. Oke, ya. Baik Bapak. Mungkin segitu saja Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Silakan mungkin bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya. Oke. Dan pemirsa, itu tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Weki selaku penjual hewan kurban di Tawaf Farm, Desa Karanangka, Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Dan untuk pemirsa, ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Weki, sapi di sini sudah habis terjual semua ya, karena memang sudah mendekati Idul Adha. Dan tentunya untuk para pembeli di sini, sapi di sini karena sudah dicek kesehatannya, nantinya akan aman untuk dikonsumsi. Kurida Banatuska melaporkan untuk Amikom Vice. Kita kembali ke studio. Baik Kurida, terima kasih untuk informasi Anda. Berita yang kedua datang dari Jakarta, Indonesia, mengenai peresmian Jakarta Fair oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Dan berikut rangkumannya.
Presiden Jokowi resmi membuka Pekan Raya Jakarta, PRJ atau Jakarta Fair. Acara peresmian pembukaan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, antara lain pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki. Pada Jakarta Fair 2024 akan mengangkat tema yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu bersaing di pasar dunia. Agenda ini diikuti peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan swasta yang menawarkan wisata belanja berbagai produk unggulan dalam negeri. Jakarta Fair Kemayoran 2024 ini mengusung tema Jakarta Fair mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Dengan subtema, marilah kita semua penuh semangat mengalahkan industrialisasi, inovasi, dan perdagangan yang sukses secara nasional dan internasional. Tema dan subtema tersebut menjadi visi dan misi Jakarta Fair Kemayoran untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia, khususnya di bidang promosi dan perdagangan, barang-barang dan jasa, hasil karya para anak bangsa Indonesia. Jakarta Fair Kemayoran 2024 akan dilaksanakan hingga 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Indonesia, Tim Liputan Amikom Vice melaporkan. Pemirsa yang hobi menjelajahi dunia kuliner, mungkin rekomendasi Hidden Gem kali ini dapat masuk dalam list tujuan Anda. Tempat makan dengan nuansa pedesaan di tengah kota Purwokerto akan menjadi pengalaman baru yang menarik. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Amikom Vice kali ini. Saya Brigita Lafaz, pamit undur diri. Halo pemirsa, saya Fitri Amelia dan hari ini saya mau ajakin Anda berkunjung ke salah satu tempat hidden gem di tengah kota Purwokerto. Tepatnya berada di Jalan Gunung Cermai, Bobosan, Purwokerto Utara. Tempat ini memiliki khasnya sendiri seperti menu dan suasana bak pedesaan di tengah kota. Sudah penasaran? Yuk langsung aja masuk. Terletak di tepi sawah hijau yang mempesona, Gubuk Sabin menawarkan suasana tenang dan damai yang jarang kita temui di tengah kesibukan perkotaan. Saat kita tiba di sini, kita akan disambut dengan bangunan kayu yang tradisional, dikelilingi oleh rumpunan bambu hijau yang rimbun dan udara segar yang menghembuskan rasa nyaman seketika. Perkenalkan, nama saya Amalia, biasa dipanggil Lia. Gubuk Sabin ini sebenarnya berawal dari foto ya. Suami saya kan fotografer, jadi biasa kalau nyari studio itu di mana-mana. Jadi saya punya tanah ini dibangun studio foto. Terus kebetulan ada konsumen yang bilang kenapa nggak dibikin kafe saja. Jadi terus akhirnya saya bikin kafe Gubuk Sabin ini. Terus dengan konsep sebenarnya konsep rumahan, humi banget gitu ceritanya. Jadi bukan konsep yang berbisnis banget, ya berbisnis tapi nggak banget gitu ya. Terus jadi di sini itu mereka yang datang itu biasanya dari mulut ke mulut karena merasa nyaman dan tidak untuk yang buru-buru Mbak. Jadi untuk yang pelan-pelan, slow bar lah intinya kayak gitu. Jadi mereka datang bersama keluarga, kadang-kadang ada mahasiswa, tapi kebanyakan mereka orang bekerja yang di sini. Gubuk itu kan, gubuk itu rumah ya, sabin itu sawah. Jadi rumah yang ada di tengah sawah gitu. Itu asal nama dari Gubuk Sabin. Filosofinya itu seperti itu. Konsepnya itu sebenarnya natural ya Mbak ya. Menyatu dengan alam kepinginnya karena suasananya tuh di desa, ada air juga. Jadi suami saya tuh cenderung berkembang sesuai dengan tumbuh bersama alam intinya kayak gitu. Jadi bukan konsep yang langsung jadi permodalannya langsung jadi bagus banget itu enggak ya. Ini juga ditata sendiri
tenaga kerja sendiri, karena konsepnya tadi tuh Umi seperti rumah sendiri, jadi mereka yang datang itu serasa di rumah sendiri, makanya betahnya tuh di situ jadi gitu loh. Jadi nggak bisa yang buru-buru banget, itu tuh memang nggak bisa, karena dari awal konsepnya, tagline-nya itu rumah kita sendiri gitu loh. Oke pemirsa, langsung saja saya mau pesan makanan dan minumannya. Nah pemirsa, selain kulineran, Anda juga bisa mencoba beberapa aktivitas di sini loh, seperti memberi makan ikan, menikmati pemandangan, dan di sini juga bisa menaiki perahu loh. Sambil menunggu pesanannya datang, yuk ikutin saya jalan-jalan. Nah pemirsa, akhirnya datang juga menu-menu yang sudah saya pesan, di mana menu-menu ini merupakan menu best seller dari Gubuk Sabin. Yang pertama, saya sudah pesan nasi grombyang, dan yang kedua ada nasi pecel. Untuk cemilan tradisionalnya ada ketan bakar, dan minumannya saya pesan wedang secang dan kopi gubuk. Langsung aja kita icip untuk menu yang pertama. Ada nasi grombyang, di mana nama grombyang ini berasal dari bentuk penyajiannya. Ada nasi, daging, dan kuah yang melimpah sehingga bergoyang-goyang. Untuk rasanya kita icip aja ya. Lebih dominan ke manis ya. Terus untuk dagingnya, ini daging apa nih? Ternyata ini daging sapi pemirsa, dan menurut saya ini cocok banget buat opsi menu makanan berat. Lanjut ke menu yang kedua, ada nasi pecel. Di sini saya pesen dengan mendoan. Dan seperti pecel pada umumnya, ini ada sayur-sayuran hijau dan pastinya ada bumbu pecelnya. Saya icip dulu ya. Untuk tingkat pedasnya nggak begitu pedas, jadi cocok buat kalian yang nggak terlalu suka pedas dan mungkin masih cocok untuk anak-anak. Untuk makanan beratnya, kita bilang enak dan lebih dominan ke manis, jadi cocok buat lidah-lidah orang Purwokerto. Lanjut ke cemilannya, maksud saya, ini ada ketan bakar. Jujur saja ini pertama kali saya makan ketan bakar. Gimana untuk rasanya? Langsung aja kita icip. Ini lebih ke rasa smoky-nya karena ya tadi dibakar itu sendiri ya. Enak. Ini namanya wedang secang ya tadi. Coba kita icip. Wow, ini lebih dominan ke rasa jahe, kayak wedang jahe. Cuma ini lebih pedes, hangat. Sebenarnya cocok banget buat kesehatan sih. Ini recommended buat pemirsa semuanya.
Terus yang khas juga dari Gubuk Sabin, ya ini nama kopi gubuknya sesuai dengan tempatnya, kopi gubuk. Langsung aja kita coba apakah ada yang berbeda. Rasanya manis, base-nya kopi susu pada umumnya, tapi lebih dominan ke manis ya. Jadi overall semuanya itu lebih ke manis. Rumah makan Gubuk Sabin adalah destinasi kuliner yang sempurna untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih sambil menikmati keindahan alam pedesaan dan kenikmatan kuliner yang tiada tara. Jika kalian mencari tempat untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan memanjakan diri dengan pengalaman makan yang tak terlupakan, tempat ini adalah pilihan yang tepat. Nah itu tadi pemirsa review dari makanan dan minuman bestseller dari Gubuk Sabin. Tentunya masih ada banyak banget menu makanan dan minuman lainnya yang harus kalian cobain bersama sanak saudara, teman-teman, atau pasangan kalian. Saya Fitri Amelia, melaporkan untuk Amika Mukanya.